Apakah itu dari asing atau itu dari oligar, kita masih walau-walau. Tapi yang jelas memenangkan salah satu paslon, gitu ya. Para paslon harus menyadari nih, dan masyarakat juga harus menyadari bahwa negara tetangga itu juga ingin survive. Yang namanya Amerika itu dia menekannya merugikan sekali. Oke, kalau begitu saya udah bisa menangkap nih siapa. Tapi kalau misalnya di luar itu tadi, di luar itu yang melakukan konspirasi, kan pasti metodenya berbeda. Setuju saya. Nah itulah. Jadi di dunia shadow, kalau sesuatu dibocorin, itu sesuatu nggak akan jadi. Jadi saya selalu berpikir, apa metode di luar itu? Gitu loh. Itu bedanya. Jadi ini dibocorin, kenapa dia bocorin saya bocorin ke netizen. Jadi netizen harus mikir nih. Karena setelah itu saya pikir, apalagi metode dia. Karena kalau dia bocorin pasti nggak itu yang terjadi. Bukan itu yang dilakukan. Bukan itu yang dilakukan. Gitu. Intelijen nggak mungkin bocor. Iya kan? Gitu. Jadi kalau ditanya apa metodenya, kita harus cari lagi. Benar nggak? Kalau begitu saya bisa mengidentifikasi kelompok asing mana tadi itu yang punya metode begitu. Negara asing mana. Tapi yang saya ingin tanya sama Mr. Bosman, kelihatannya kali ini saya bukan praktisi intelijen seperti Mr. Bosman. Saya cuma mengamati aja dari jauh dan mungkin merasakan ya. Kelihatannya agak berbeda nih, karena ada kepentingan asing yang berbeda-beda, yang saling berhadapan, head to head mereka mungkin. Kalau menurut saya. Apakah Mr. Bosman melihat juga itu seperti itu? Contohnya begini, ada desas-desus, ada berita menyatakan ada uang nih diparkir di Singapura kan, untuk nanti pada saatnya akan digelontorkan di Indonesia kalau sudah tiba saatnya dalam rangka Pilpres untuk menggolkan paslon tertentu. Apakah Mr. Bosman memonitor itu atau memotret juga prakondisi itu? Itu sudah bocor di mana-mana. Jadi bahkan di video-video sudah bocor di mana-mana. Jadi kita nggak pernah terpikir dengan sesuatu yang dan itu umum ya, dan itu umum. Apakah itu dari asing atau itu dari oligar, kita masih walau-walau. Tapi yang jelas memenangkan salah satu paslon, gitu ya. Untuk negara tertentu, sekali lagi, ini sebenarnya pembelajaran buat Indonesia. Saya ingin lebih memperjelas nih, ini untuk edukasi netizen. Negara tertentu yang kita maksud ini di sini, yang saya maksud tadi, kalau saya membacanya, tolong diluruskan kalau salah, antara Tiongkok dan Amerika. Dia akan bermain di Pilpres ini, sepertinya begitu. Kalau saya lihat ya, kalau menurut kacamata Bosman sebagai praktisi intelijen, apakah kedua negara ini memang sedang melakukan prakondisi atau perencanaan untuk melakukan sesuatu ketika waktu itu sudah tiba? Jadi ada hal yang mungkin teman-teman netizen harus kasih tahu juga. Bahwa negara ketiga yang harus kita antisipasi adalah Singapura. Jadi ada 3 ya? Ada 3. Jadi dulu, Tiongkok, Singapura, dan Amerika. Saya malah melihat Singapura jauh lebih powerful daripada 2 negara Tiongkok dan Amerika. Powerful dalam Pilpres nanti? Dalam Pilpres manapun. Manapun ya. Dari sebelumnya. Dan ini harus kita kasih tahu. Karena Singapura sekali lagi itu adalah negara kecil di antara ini Melayu. Persis seperti Israel di antara seluruh negara Timur Tengah. Dia ini ringkih. Dia ringkih. Seringkih Israel. Kompak aja itu. Mesir, Yordan, Saudi, Iran, Irak. Asal bisa kompak. Itu kompak, gitu selesai itu sebenarnya. Cuman yang lainnya nggak bisa kompak. Cuman dibikin tidak kompak. Dia bikin ya. Itu bahasanya. Karena itu kita teriak-teriak dari sini, yang ini nggak nyerbu-nyerbu tuh. Yang Mesir malah nggak mau nerima pengungsi, bener nggak? Yang Yordan perbatasan juga. Lu jangan perang, nanti gua kena gitu ya. Padahal kita udah setengah mati di sini. Kita udah setengah mati gitu. Di sini nggak ada action. Nah, Singapura tuh ingin negaranya hidup 1000 tahun. Dia kebanyakan adalah turunan Chinese, dah gitu aja kan. Nggak apa-apa. Di antara Muslim, di antara Melayu, dia harus survive. Dan investasi dia terbesar di Indonesia.
Itu fakta ya. Jadi kalau ingin mengganggu investasi dia, mengganggu ini, dia dirugikan. Oke. Bener nggak? Oke. Yang mendadak Bosman jadi presiden terus bilang semua uang di sana yang Indonesia ini gue tarik ke sini, miskin tau dia gitu kan? Makanya dia nggak mau Bosman jadi presiden. Itu contohnya. Ya. Ya, jadi Singapura itu bukan ofensif, bukan mau perang sama Indonesia. Ya. Dia cuman Indonesia harus stabil. Itu kepentingannya? Itu kepentingannya. Stabil aja ya? Stabil. Oke. Itu. Supaya dia tetap bisa dagang. Karena itu dia bermain ke yang cenderung mengamankan posisi Singapura. Gitu. Kalau Tiongkok dan Paman Sam, dia cuma memerlukan sumber daya alam. Jadi kecil. Kepentingannya lebih kecil? Kecil, cuman sumber daya alam. Kan dia cuman perlunya nikelnya, karena dia untuk menghidupkan sekian miliar penduduknya, dia butuh sumber daya alam dari Indonesia. Dari Indonesia. Ini juga sama. When you control food, kata Amerika, you control people. When you control energy, you control country. When you control currency, you control the world. Jadi Amerika tuh harus control currency, control energy, dan control food. Itu kuncinya Amerika untuk menjadi negara superpower. Nah, salah satu kontrol energi adalah Indonesia nih. Yang penting buat Amerika supaya dia tidak turun lagi, dia perlu energinya Indonesia dikendalikan. Bukan Indonesia sebagai produsen. Indonesia sekarang adalah net buyer. Dan dia mengendali distribusi dan ini minyak dunia. Jadi dia berkepentingan. Terus Tiongkok sama, dia berkepentingan nih. Tapi Singapura dia berkepentingan atas semuanya stabil. Ini berbeda nih. Strateginya berbeda. Jadi kalau dia menggelontorkan tertentu, itu pasti demi kepentingan Singapuranya. Ini yang saya pikir para paslon harus menyadari nih. Dan masyarakat juga harus menyadari bahwa negara tetangga itu juga ingin survive. Ya tahu-tahu yang jadi ala-ala Bosman yang sangat agresif tuh nggak? Iya kan? Bawaannya pengen menjadikan Indonesia negara konfederasi. Bener nggak? Tahu-tahu kita gabungin semua negara ASEAN ditambah 14 negara Asia Pasifik, tahu-tahu di bawah konfederasi Indonesia kita menjadi negara agresor. Lemes Singapura, bener nggak? Dia nggak mau kayak gitu kan? Gitu kira-kira. Jadi ada 3 negara ya berdasarkan analisa intelijen yang mungkin akan bermain di Pilpres 2024. Tapi masing-masing punya karakter yang beda-beda. Betul. Kalau seperti itu berarti boleh dikatakan bahwa siapapun nanti pemenangnya itu tetap punya afiliasi terhadap negara-negara tertentu. Nah, gampang itu melihatnya. Pada saat seseorang menjabat, negara pertama mana yang dia kunjungi, itulah vendornya. Gitu ya? Sesederhana itu. Sederhana ya? Jadi netizen walaupun Anda tidak perlu belajar dunia intelijen, cukup sederhana itu ya membacanya. Kepada siapa itu, ya udah itu vendornya. Jadi kita lihat negara mana yang duluan dikunjungi berarti itu vendor. Pada saat dia menjabat. Kalau menurut Bosman sebagai praktisi intelijen, apa dampak negatifnya terhadap rakyat Indonesia dari pertarungan mereka nanti di Pilpres itu? Kepentingan rakyat Indonesia sebenarnya simpel. Ada makanan di meja, sehat, bisa pendidikan anak dan lain sebagainya. Kita tuh simpel. Kenapa? Karena mayoritas 75% penduduk Indonesia itu pendidikannya hanya 7 tahun sekolah, SMP rata-rata. Sehingga cara berpikirnya sangat sederhana. Nah, kepentingan negara besar itu, kepentingan oligar adalah kepentingan dirinya. Terkadang membuat ini lapar. Ini yang kadang-kadang lupa mengurus ini. Ini yang kita bilang bahwa kalau terlalu miring ke sini, lupa. Nah, saya berharap ke depan cobalah berpikir tentang piring saudara kita itu. Kesehatan mereka, kesejahteraan mereka, kebahagiaan mereka. Karena bisa dikatakan saat ini lupa karena gini rasio kita makin menjauh. Itu udah terbukti bahwa selama 9 tahun lu tidak pro rakyat. Kan itu aja ukurannya. Berarti masa kepemimpinan Pak Jokowi itu ya 9 tahun. Kira-kira itu aja tidak pro rakyat. Itu kita tahu kok. Kalau dikasih bansos itu bukan pro rakyat. Pro rakyat itu bukan ngasih
membuat rakyat tangan di bawah, tapi membuat rakyat tangan di atas. Berdaya gitu. Kalau dikasih, oh dia pro rakyat, nggak gitu. Itu disuapin namanya. Bukan diberdayakan ya. Betul. Oke, kalau begitu, Mr. Bosman, apakah di antara ketiga negara ini yang kemungkinan besar akan bermain di dalam pilpres nanti kita, mana di antara tiga negara ini yang kemungkinan besar akan merusak demokrasi Indonesia? Jadi dia cawe-cawe, tapi sekaligus dengan cawe-cawenya itu sebenarnya merusak demokrasi. Oke. Kalau secara materi dan keinginan, Singapura itu tidak akan merusak. Karena dia malah ingin ininya stabil. Demokrasinya stabil. Dan negaranya stabil. Karena berkepentingan dia. Gitu. Yang paling merusak, ya bisa dibilang dua-duanya. Yang namanya Amerika itu, dia menekannya merugikan sekali. Jadi ini kalau saya boleh ada... Tunggu, saya potong. Tapi bukankah kalau kita menganalisa dari ketiga negara ini pendapat pribadi saya loh ya, yang punya value itu terlepas daripada orang mengatakan bahwa dia juga rasis apa. Amerika menurut saya, dia punya value. Jadi mendingan Amerika daripada Tiongkok? Saya nggak katakan gitu, tapi di antara ketiga negara ini, yang masih punya value, itu Amerika? Itu Amerika. Ada kalangan yang berpendapat begitu. Ini saya cuma menyampaikan, ada kalangan yang berpendapat begitu. Karena Amerika, kalau negaranya itu dia tetap, ya, rakyatnya bisa rasis misalnya, ya, tapi konstitusinya itu menjaga betul yang namanya hak asasi. Nah, itu yang konstitusinya menjaga yang betul namanya demokrasi. Betul. Jadi itulah value. Tapi negara-negara yang saya tidak sebutkan, nggak ada value. Konstitusinya tidak menjaga betul yang namanya HAM, tidak menjaga betul yang namanya demokrasi. Mungkin rakyatnya menghargai HAM, mungkin rakyatnya menghargai demokrasi, tapi konstitusinya tidak menghargai itu dan tidak menjalankan. Jadi kalau untuk mengukur value sebenarnya, lihat konstitusinya. Kalau dari hal ideologi, gitu ya, yang paling merusak adalah ideologinya Tiongkok. Karena komunisme. Kalau dari segi ideologi? Dari segi ideologi. Amerika demokrasi. Itu dari cara ideologi. Jadi kalau saya memilih, saya nggak mau ada Tiongkok. Gitu ya, kalau saya memilih. Kerusakan yang ditimbulkan oleh Amerika itu sistemik. Jadi kalau kita mess around sama Amerika, itu sistemik. Sekali ditahan dolarnya, habis kita. Jadi dia bikin dolar kita 25.000 aja, bubar negara ini, gitu. Tiongkok tidak bisa menghancurkan kita. Dia masuknya dengan ideologi, dan ideologi istilahnya, ini kita bicara efek destruktifnya ya. Jadi kalau misalnya Amerika mau tekan Indonesia dengan dolar dibikin 25.000 terus ditarik semua investasi, kita kolaps, persis seperti tahun 98. Tapi Tiongkok kalau tarik investasinya, kita malah senang dapat barang. Gitu. Itu bedanya ya? Itu bedanya. Jadi kalau tanya, yang merusak secara sistem Amerika lebih merusak. Sistemnya? Tapi secara ideologi, kita paling nggak cocok dengan Tiongkok. Ateis tadi. Wah itu mah langit dan bumi sama kita. Kita bangsa yang sangat spiritual dan religius, gitu ya. Ini Tuhannya uang, bener nggak? Berhalanya duit, ya? Duit gitu. Itu yang saya pikir dua-duanya tidak nyaman. Tapi kalau kita berperang, pertama usir Amerika. Tapi tentunya kita harus independen dulu, bener nggak? Kita tidak boleh, devisanya tidak bergantung lagi pada Amerika, sistemnya tidak bergantung lagi pada multilateral, IMF dan lain sebagainya, kayak gitulah kira-kira. Kalau tanya, kita ready? Nggak, karena itu kita terbelenggu. Kalau begitu saya ingin perkecil lagi nih, Bung Mr. Bosman. Kalau begitu, ini kan ketiga negara ini melihat nih, dia udah lihat nih, ketiga pasangan calon. Kan tadi kita bicara bahwa Amerika itu punya value dalam hal konstitusi ya, dalam hal konstitusi. Negara-negara lain mungkin dalam hal konstitusi kita masih mempertanyakan tentang value, walaupun mungkin dalam praktek masyarakatnya ada value. Ini harus dibedakan. Betul. Amerika dalam praktek negaranya itu dia punya value. Oleh karena itu, ketika dia ingin campur tangan untuk mendukung paslon tertentu, kan dia punya value demokrasi, punya value HAM. Oleh karena dia punya value HAM, punya value demokrasi, maka bisa ditebak siapa yang akan dia udah endorse. Langsung kita buka aja di Amerika pasti ke satu, udah gitu aja udah. Pasti udah gitu aja udah. Gitu ya, satu. Amerika nggak mungkin ketiga ya? Nggak mungkin. Dianggap sosialis. Nggak mungkin ke PDP.
Nggak mungkin. Dia ke satu. Ke satu. Tidak mungkin kedua. Dua, tabrakan ideologinya. Ini lagi menjalankan otoritarian. Ya, itu yang saya maksud. Yeah. Maksud saya Amerika kan kelihatannya dia tidak akan mungkin karena dia mempertahankan yang namanya value demokrasi. Verokan demokrasi, betul. Dan value HAM. Dia lihat bahwa pasangan ini kan tidak mencerminkan demokrasi. Karena ada praktek nepotisme. Ini sekali lagi Amerika memandang paslon nomor 2. Iya. Benar nggak? Oke. Pak Prabowo dan Gibran mewakili 8-9 tahun mereka yang merasa Amerika dirugikan dengan ini miring ke Tiongkok, dan ini lagi melaksanakan otoritarian. Oke. Udah pasti nggak value-nya. Mempraktekkan politik dinasti. Iya, itu berlawanan dengan demokrasinya. Berlawanan, gitu ya. Kan? Maka dia nggak akan mungkin ke situ ya. Sementara ini sosialis. Oke. Mereka kapitalis. Ya. Gitu kan? Tapi kan kadang-kadang mereka bertemu juga dalam satu kepentingan. Masih akan berdamai di sini, benar nggak? Masih akan berdamai di sini. Gitu. Tapi saya melihatnya begini, bahwa Amerika nggak mungkin kedua ini karena Amerika itu taat terhadap yang namanya konstitusi. Setuju. Demokrasi ya. Setuju. Dia menganggap ini ada pelanggaran demokrasi nih di sini kan. Setuju. Sehingga dia nggak mungkin kelihatannya begitu ya, kalau dia masih punya ideologi yang kuat ya. Toolnya Amerika itu memang jualan demokrasi dan jualan hak asasi. Iya. Itu memang toolnya Amerika. Iya. Jadi begitu hak asasi itu kena, korupsi itu kan dia selalu melawan itu kan, Iya. gitu ya. Karena terus terakhir ya tadi begitu menciptakan otoritarian anti demokrasi udah Dia meninggalkan ya. dia meninggalkan. Itu yang dilakukan waktu Amerika meninggalkan Turki. Karena Erdogan melaksanakan otoritarian. Ya, jadi Gitu. Ditinggalkan. Oke. Jadi mereka berlawanan sama otoritarian. Xi Jinping juga otoritarian. Dulu waktu Deng Xiaoping tidak. Gitu. Karena itu Ford, Reagan dengan Deng Xiaoping tahun 78 sampai 80-an itu dekat sama ini. Begitu otoritarian, Amerika langsung berlawanan. Ini ada pelajaran yang bisa kita petik. Ketika Amerika meninggalkan Erdogan bisa survive dan memenangkan Pilpres. Betul. Artinya saya bilang apa? Bahwa tidak selalu yang di-endorse, yang didukung penuh oleh Amerika, itu bisa memenangkan Pilpres. Betul. Itu ya kira-kira. Setuju. Ini netizen ini harus yang waspada nih. Ya, waspada.